Oke, shalom semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya akan menyampaikan firman Tuhan masih dalam tema family and relationship, dan ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Sebagai penutupan saya ingin menyampaikan, saya nggak tahu di minggu-minggu yang sebelumnya firman Tuhan apa yang sudah disampaikan di tempat ini, tapi saya ingin menyampaikan gambaran secara global apa yang disebut sebagai keluarga. Dan saya berdoa semoga ini merupakan firman yang menguatkan saudara semua, dan saya mempersiapkan sudah cukup lama 2-3 minggu yang lalu, dan saya terus berdoa supaya setiap orang yang berjumpa dengan firman Tuhan pagi hari ini hidupnya dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Saya mau cerita dulu, ini sebuah cerita yang cukup lama dan sudah cukup banyak orang yang sering mendengar, tapi saya ingin mengulangnya supaya saudara mendapat apa yang saya maksud ya. Suatu kali ada sebuah keluarga inti itu kan isinya suami, istri, anak. Gitu saudara ya, itu keluarga inti. Tapi juga ada kakek nenek, cuman kakek nenek di luar lingkaran keluarga inti. Nah, suatu kali keluarga inti ini mengajak kakek neneknya berlibur saudara. Ya, keluar kota gitu katakanlah. Lalu kemudian di dalam kumpul-kumpul itu lagi acara santai, si cucunya jadi anak di dalam keluarga ini tanya sama kakeknya. Karena lihat kakek nenek ini kok mesra sekali ya, setiap kali jalan kemana gandengan tangan terus gitu. Usianya juga sudah tua tapi kok mesra sekali. Lalu tanyalah sang cucu ini ke kakeknya. Kakek, rahasianya apa sih? Kok bisa mesra gini, kok bisa langgeng terus gini gitu ya. Nah lalu berceritalah sang kakek, saudara ya. Kakeknya ngomong gini, semuanya ini dimulai ketika awal mulai saya menikah dengan nenekmu. Nah gitu. Suatu kali di hari pertama setelah menikah, lalu hari kedua, hari setelah menikah hari pertama, lalu hari berikutnya, itulah pergilah kakek nenek ini honeymoon saudara ya. Namanya setelah menikah kan biasanya honeymoon gitu. Berlibur. Nah lalu ketika liburan namanya tamasya, lalu kemudian sang nenek ini kepingin naik kuda. Nah saudara mulai tahu ceritanya. Karena ternyata neneknya ini wah saudara ya. Tipe yang suka wah gitu ya. Olahraganya naik kuda. Panahan gitu saudara. Nembak, nah itu olahraganya sang nenek itu saudara. Nah suatu kali pergilah ke tempat pacuan kuda atau apalah gitu ya. Lalu sewa kuda saudara. Lalu naiklah nenek ini di atas kuda itu. Nah ketika dia coba untuk kasih perintah ke kudanya untuk berjalan. Baru jalan beberapa langkah kudanya marah saudara. Ya, lompat gitu. Lalu jatuhlah nenek ini. Bub gitu. Waduh sang kakek kan kaget. Karena kakeknya enggak ikut naik. Kakeknya tipe yang wah takut kalau naik yang gitu-gitu. Wah dilihat waduh kok jatuh istriku gitu ya. Dilihat aja. Ternyata sang nenek yang jatuh ini tenang ternyata saudara. Dia bangkit berdiri. Lalu dia datangi kudanya. Dia ngomong gini. 1. Gitu. Lalu setelah itu dinaiki lagi kudanya. Dia kasih perintah untuk jalan lagi. Marah lagi kudanya saudara. Lompat lagi lebih keras. Terpelantinglah neneknya ini kedua kalinya lebih jauh lagi daripada yang pertama. Boom gitu. Wah kakeknya lebih kaget lagi. Wah kok tadi kok cuma dihitung ya saudara. Dia ingin tahu. Ternyata neneknya tetap tenang saudara. Berdiri. Datangi lagi kudanya dia ngomong gini. 2. Wah gitu. Lalu masih dengan mantap gitu dia naik lagi ke kudanya, kasih perintah lagi lebih tegas lagi. Hiha! Wah gitu saudara ya. Maksudnya supaya lari kudanya. Ternyata sang kuda tetap marah saudara. Dia lompat lebih tinggi lagi. Dan jatuh juga si nenek. Wah ini kan ketiga kali. Kakeknya benar-benar penasaran, dia ingin tahu apa yang dilakukan sama sang nenek. Dia bangkit berdiri. Ternyata gak datangi kuda saudara. Ke tempat kursinya di mana dia bawa tas. Dia ambil sesuatu dalam tas. Ternyata apa? Pistol saudara. Dia datangi kudanya ditembak. Dor! Mati. Suatu kali setelah peristiwa itu lewat. Namanya orang hidup berkeluarga. Kan selalu ada konflik saudara ya. Berselisih paham sang kakek dan nenek. Nah karena berselisih paham. Neneknya terlihat sangat tenang. Sama. Lalu dia menoleh ke wajah sang kakek. Lalu dia ngomong gini. 1. Wah. Sejak itu sang kakek berusaha menjaga hidupnya supaya nggak muncul angka 2 dan angka 3, saudara ya. Nah ternyata sang cucu itu
mendapat cerita yang demikian lalu cucunya menyimpulkan, oh ternyata harmonis dan tampak kelihatan mesrahnya ternyata karena takut toh kakek ini, bukan karena beneran harmonis. Nah, kadangkala dalam kehidupan berkeluarga kita itu menjalani kehidupan yang tidak mudah. Betul ya saudara? Kalau yang sudah berkeluarga ngerti maksud saya. Kalau yang belum berkeluarga, nah jangan berkecil hati, nanti saya kan belum ngomong ini ya. Nanti saudara pas buru-buru pingin cepet nikah setelah saya ngomong. Nah hidup ini memang berat saudara. Hidup ini memang sulit. Kata orang dunia hidup ini kejam katanya gitu. Nah apa enggak kejam? Tadi aja saya berangkat dari rumah daerah Cempaka hujan lebat saudara. Waktu hujan saya masih nunggu ya sambil saya ganti sepatu karena waktu saya berangkat saya pakai sepatu yang lain. Lalu saya ngomong sama istri saya, cocok enggak gitu. Ini ada anak saya, jadi dia tahu. Gak cocok, ganti aja, ganti yang pantofel. Saya pikir karena sambil nunggu hujan kan, saya ganti. Saya pikir supaya hujannya reda, ternyata tambah hujan angin saudara. Akhirnya berangkatlah saya sama anak saya dan basah. Karena saya harus ke tempat parkir mobil dulu baru ambil mobil kan. Nah ke tempat parkirnya naik motor, nah sudah basah. Hidup ini kejam. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara bagi yang belum menikah, bertemu dengan orang yang saudara tidak yakin akan jalan dengan dia seumur hidupmu. Cuman atas dasar, maaf ya, cinta monyet saudara. Waduh, monyet itu cuma di depan, di tengah jalan sama di akhir gak ada monyetnya, lari saudara-saudara. Nah kita perlu tahu gitu. Nah itu sebabnya pagi hari ini saya beri judul khotbah saya KPK Keluarga. Wah kalau sudah KPK Keluarga kan, wah ini kayaknya terjadi banyak korupsi di dalam keluarga. Ya, enggak. Apa yang dimaksud dengan KPK keluarga? Saya mau angkat 3 hal dari kata KPK ini. Yang pertama adalah kuasa atau otoritas. Karena di dalam keluarga akan ada kuasa dan otoritas. Lalu yang P adalah peran. Karena ada peran maka bicara ada posisi. Ada posisi-posisi orang-orang di dalam keluarga. Karena ada posisi maka ada penerimaan atau penolakan di dalamnya. Makanya peran, posisi, penerimaan itu akan saling berhubungan. P. Lalu K yang terakhir adalah komunikasi. Pasti sudah. Karena kalau dalam sebuah keluarga nggak ada komunikasi, ya gimana ya. Komunikasi itu tidak selalu verbal. Verbal dan non verbal. Dan mari kita buka terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Kolose 3. Ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ayat 18 yang kita baca di dalam Kolose 3, saya ingin Bapak Ibu Saudara selalu mencatatnya dan mengingatnya bahwa Kolose itu adalah salah satu kitab di dalam Perjanjian Baru yang temanya bicara tentang bahwa Kristus atau Yesus itu adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala, itu tema besar dari Kolose. Sehingga kalau kita baca firman Tuhan dalam Kolose kita langsung tahu, oh Kolose itu ngomongnya Kristus kepala. Ya. Nah, ayat 18 yang baru kita baca langsung ngomongnya to the point. Hai istri-istri. Nah tuh maaf loh ya saya tidak menyalahkan istri. Ini firman Tuhan loh saudara. Dia nggak ngomong dulu kepada suami loh. Ngomongnya ke istri dulu loh. Kenapa kok begitu nanti kita lihat. Hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Perintah pertama yang muncul untuk istri itu bukan kasihilah suamimu. Perhatikanlah suamimu. Atau sayangilah suamimu. Enggak. Tunduklah kepada suamimu. Nah kita perlu tahu kilas balik peristiwa kapan sosok istri itu dimunculkan oleh Allah di muka bumi ini. Kenapa kok sampai Tuhan langsung tunjuk kepada istri dulu dan ngomongnya tunduk. Perintahnya yang nomor 1 kepada istri. Waktu Adam diciptakan, Adam itu kan sendirian sebagai seorang pria. Lalu kemudian Allah berkata bahwa tidak baik manusia itu Adam. Adam itu artinya manusia. Seorang diri perlu adanya apa? Nah ini penting ini, penolong. Maka kehadiran wanita, kehadiran istri kalau dalam kehidupan pernikahan, fungsinya adalah penolong. Sekarang saya tanya,
Kalau dia panggilannya penolong, saya tanya ya, yang penolong dengan yang ditolong mana lebih kuat? Penolong. Makanya di sini yang pria-pria jangan sok jago. Aslinya pria tidak jauh lebih besar atau lebih kuat daripada wanita, enggak. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengajarkan bahwa pria dan wanita itu sama di mata Allah. Enggak ada yang jauh lebih rendah atau jauh lebih tinggi. Perhatikan, wanita diciptakan kemudian setelah pria. Memang yang pertama kali memang pria dulu, Adam. Tapi wanita ini ketika diciptakan kemudian setelah sang pria, dia punya panggilan hidup penolong. Saya bisa tolong adik saya karena saya jauh lebih kuat dari adik saya. Kalau saya nggak jauh lebih kuat, gimana caranya saya tolong adik saya? Nggak mungkin kan saudara. Nah seringkali penolong ini yang karena merasa jauh lebih kuat, lupa siapa yang menjadi pemimpin di atasnya. Sama kan kalau kita bekerja atau kita di dalam sebuah organisasi. Kalau saudara adalah tipe orang yang temperamennya misalkan dominan gitu katakanlah. Atau saudara tipe orang yang merasa punya keahlian, kemampuan. Saudara bisa melakukan A, B, C, D sampai Z lah. Segala sesuatu saudara bisa kerjakan. Dan merasa tahu banyak dan merasa bisa banyak hal. Seringkali kita juga lupa kepada orang yang memimpin kita. Seringkali kita menganggap bahkan kalau pemimpin yang ada di atas kita ini kita anggap kemampuannya masih lebih hebat aku kok daripada manajerku ini kok. Seringkali malah kita merendahkan dia. Kita nggak bisa tunduk. Nah itu sebabnya firman Tuhan berkata, hai istri. Istri-istri pagi hari ini yang datang di tempat ini. Tahukah saudara bahwa panggilan istri itu sebagai penolong karena Anda itu jauh lebih kuat daripada suami saudara. Istri-istri yang percaya katakan amin. Oh kayaknya nggak mau istri ini ya. Mintanya jauh lebih lemah gitu ya. Kuat itu enggak harus perkasa loh saudara. Lemah lembut ya kuat. Roh Kudus itu dikatakan lemah lembut, roh yang lemah lembut. Tapi nggak berarti lemah kan. Gitu. Nah tunduklah kepada suami. Saya ingin setiap istri atau calon istri nantinya yang mau menikah harus tahu ini. Kita itu harus tahu posisi kita masing-masing di dalam sebuah keluarga. Sehingga kita tahu peran kita dan kita tahu fungsi kita dan kita tahu bagaimana kita harus bertindak dan berlaku. Kalau kita nggak tahu peran dan posisi dan fungsi kita masing-masing, maka ya tempur terus saudara dalam keluarga. Jangan lupa pernikahan ketika awal menikah itu akan masuk masa honeymoon itu nggak terlalu panjang saudara. Kemudian akan masuk ke masa konflik. Ya. Kenapa? Karena konflik itulah masa di mana saling mengenal satu dengan yang lain. Dan saudara jangan bayangkan konflik itu begini. Makanya kalau ya ada yang rencana mau menikah, saudara harus daftar di kelas pernikahan Gereja Mawar Sharon Surabaya. Nah itu sekalian promosi saudara. Supaya saudara dimasukkan kelas diajari nanti. Itu masuk masa honeymoon lalu masuk masa konflik dulu. Setelah lewat masa konflik, saudara akan masuk masa honeymoon dan konflik. Konflik tidak akan pernah hilang. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu mungkin ya. Saya dan teman-teman satu kantor full timer itu kita pergi ke Bukit Doa bersama dengan Bapak Ibu Yusuf. Lalu di acara tengah-tengah itu Pak Yusuf, Bu Yusuf ini saling sharing. Ya, beliau berkata begini, ini Bu Yusuf ya, saya ingat saya. Ada Pastor Antoni juga yang ikut waktu itu. Ngomong gini, kita berdua ini kan sudah usia senior, lalu apalagi masa pandemi lebih banyak di rumah, lebih banyak berdoa dan lain sebagainya gitu cerita-cerita. Lalu Ibu Yusuf ini cerita bahwa dia itu bersama dengan Pak Yusuf itu selalu terus belajar saudara. Untuk menyocokkan satu dengan yang lain gitu. Meskipun sudah berjalan kehidupan pernikahannya sekian puluh tahun. Tapi akan terus mencocokkan. Kenapa? Karena sambil usia bertambah, ternyata sambil dalam tanda kutip ya, keanehan-keanehan kita itu juga bertambah saudara. Gitu, namanya orang tua. Tadinya itu nggak punya keanehan A tiba-tiba muncul di usia yang sekian. Nah artinya usia pernikahan sambil lama sambil berjalan jangan berarti lalu kemudian yang namanya konflik itu semakin lama semakin kecil hilang nol. Oh enggak saudara. Enggak. Karena dulunya ya waktu muda kita mungkin nggak punya kebiasaan atau sifat tertentu, ketika usia tertentu muncul sifatnya. Nah itu sebabnya yang namanya menikah itu kita tidak saja mencari yang cocok. Kita tidak saja mencari pasangan yang cocok buat kita.
Ya memang yang cocok harus dicari saudara. Jangan kelihatan benar-benar sudah bertolak belakang terus pokoknya aku mau menikahi kamu karena kamu bertolak belakang dengan aku. Loh ya itu konyol saudara ya. Ya memang harus cari yang cocok, harus cari yang paling enggak menurut saudara, bukan menurut orang lain ya. Menurut saudara dia menarik gitu ya. Jangan, karena perhatikan loh saudara, dia akan tidur di samping saudara seumur hidupmu. Nah kalau saudara lihat aja, kok rasanya saya enggak. Bayangkan kalau dia tidur seumur hidupmu di sampingmu, ya kan ya enggak mungkin ya. Nah yang cocok itu kan relatif menurut setiap orang. Saya ini enggak ngomong, loh saudara ya, enggak menyinggung. Bisa jadi yang cocok menurut saya, menurut orang lain juga enggak cocok, kan relatif. Ya cocok menurut saudara. Hidup ini tidak saja mencari pasangan yang cocok untuk kita, tidak saja. Tapi ketika kita berjalan, kita itu belajar mencocokkan diri seumur hidup. Kalau saudara nggak bisa punya komitmen untuk belajar mencocokkan diri seumur hidup, pikir dulu baik-baik, jangan buru-buru menikah. Nah gitu. Jadi sebenarnya menikah itu indah, jangan takut menikah. Tapi kalau mau menikah juga tidak berarti konyol-konyolan, nggak persiapan apa-apa, pokoknya menikah masuk dalam kehidupan pernikahan. Wah kacau saudara. Harus dipersiapkan, harus benar-benar tahu apa yang dimaksud. Nah itu sebabnya poin saya yang pertama, saya mau ngomong dulu tentang suami istri. Latar belakang kita sebelum, kok kita ya. Ya pokoknya pria dan wanita gitu. Itu latar belakangnya kan berbeda, satu pria, satu wanita. Tadi saya sudah singgung bahwa wanita itu punya panggilan penolong. Yakinlah setiap wanita yang ada di tempat ini engkau itu lebih kuat. Amin. Pasti kalau enggak bisa nolong saudara. Harus kembali kepada panggilan yang sesungguhnya bahwa aku ini penolong. Aku ini harus lebih kuat. Tapi tidak berarti harus lebih kuat itu lalu kemudian mengungguli siapa yang memimpin di dalam kehidupan keluarga. Enggak saudara ya. Makanya firmannya tunduklah. Latar belakangnya beda. Orangnya jenisnya sudah beda pria dan wanita. Lalu apalagi yang berbeda? Banyak hal saudara. Budaya keluarga. Waktu saudara ketemu itu kan mungkin umur belasan atau umur baru 20-an berapa. Itu artinya kan sekian belas tahun atau sekian 20 tahun sekian itu saudara dibentuk, dicetak dengan budaya keluarga. Di mana saudara berada, betul ya? Jadi latar belakang budaya keluarga itu beda. Belum lagi apalagi yang beda? Pendidikan bisa jadi beda. Tingkat sosial ekonomi bisa beda. Lalu karakter beda. Mungkin kesukuannya beda. Lalu hidup bersama, bayangkan. Itu sebabnya jangan ditambahi lagi bebannya. Firman Tuhan ngomong gini. Yang gelap tidak bisa bersatu dengan yang terang. Gitu. Jangan lagi ditambahi bebannya gitu. Kalau yang sama-sama anak terang aja, anak Tuhan aja masih banyak perbedaan kok. Apalagi kalau yang beda terang dan gelap nggak bisa, malah sulit. Gitu. Contoh, sama-sama terang ini ya. Yang satu dari latar belakang sosial ekonominya cukup mampu, bahkan kaya raya katakanlah begitu. Yang satu mungkin bukan keluarga nggak mampu tapi pas-pasan cukup-cukupan lah. Gitu. Belum lagi ditambah dengan karakter orangnya atau budaya keluarga. Ekonomi tambah karakter dan budaya keluarga. Yang satu kalau mandi samponya habis diisi air dalamnya saudara, dikocok-kocok, keluarin lagi, masih bisa kok gitu. Yang satunya pokoknya dituang dipencet gak keluar dibuang, marahlah keluarganya, konflik gitu. Istrinya marah-marah, lu kok buang sih? Nah gitu bahasanya. Lu kan habis, tak tuang gak keluar kok. Lu itu masih bisa dimasuki air. Nah. Kalau yang ketawa pasti pengalaman saudara. Pencet odol gitu. Pokoknya sudah sulit gak keluar ya sudah lempar buang. Yang satu digulung dari lapisan paling bawah. Sampai ke atas saudara. Sampai dipencet. Sampai plastiknya jebol. Baru oh ini rusak. Habis buang gitu. Nah beda saudara. Gitu. Nah itu sebabnya kita harus tahu, tapi perbedaan ini jangan berarti membuat kita pokoknya sudahlah kita tutup mata lah dengan perbedaan. Jangan gitu. Ingat ya, kehidupan pernikahan adalah kehidupan belajar apa? Mencocokkan diri seumur hidup bersama dengan dia. Saya waktu
dengar cerita contoh-contoh seperti yang saya sebutkan tadi itu, waktu di kelas pernikahan dulu, waktu saya mengikuti kelas itu saya ketawa-ketawa juga saudara. Tapi waktu saya beneran masuk dalam dunia pernikahan, waktu awal-awal saya menikah ternyata saya juga ngalami gitu. Saya tipe orang yang mencet odolnya sembarang, pokoknya tak pencet pokoknya keluar gitu. Istri saya, wah urusan pencet-memencet lebih rapi saudara. Itu bisa jadi masalah. Dan kita nggak bisa tutup mata. Misalkan begini, saya ngomong sama istri saya, ya sudahlah pokoknya saya sudah biasa kayak gitu kok. Ya saya ya gini, apa adanya kayak gini. Gitu. Nah itu yang nggak boleh. Saya berusaha tidak mau merubah diri saya, tapi saya menuntut supaya istri saya bisa menerima saya. Itu yang nggak boleh. Prinsip belajar mencocokkan diri seumur hidup, itu saya tahu, oh kalau istri saya maunya gitu ya sudah. Oh cuman masalah odol aja loh. Ya tak pencetnya dari bawah. Nah gitu. Oh masalah sampo aja loh, kalau habis harus diisi air. Ya sudah isi air lah selesai sih, dikocok-kocok. Pokoknya sudah nggak lagi berbusa berarti dibuang. Kan gitu saudara. Belajar mencocokkan diri itu dalam hal-hal yang sepele-sepele saudara. Belum lagi dalam hal yang masih lebih rumit, yang lebih besar. Ada banyak hal yang rumit dalam hidup ini dan kita perlu tahu dan harus bisa menyesuaikan. Nah, di dalam Efesus pasal yang kelima itu bicara tentang hubungan suami istri. Suami itu seperti Kristus kepada jemaatnya, kata Tuhan Yesus. Istri itu seperti jemaat. Nah, Efesus 5 ayat 32, firman Tuhan ngomong begini. Setelah menjelaskan tentang suami, istri, Kristus dengan jemaat gitu ya. Efesus 5 ayat 32 ngomong gini. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Perhatikan rahasia ini besar. Kalau sampai firman Tuhan ngomong rahasia, beneran rahasia. Bukan bohong-bohongan. Lalu dilanjutkan dengan kalimat ini. Sudah dijelaskan sebenarnya apa sih rahasianya. Sudah dijelaskan. Yang aku maksudkan, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ayat utama tadi yang kita baca dalam Kolose 3, ayat 18 kan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Lalu ayat 19, hai suami, setelah ngomong sama istri ngomong ke suami, hai suami. Nah ini sekarang perintahnya kepada suami. Kasihilah istrimu. Ternyata perintah Tuhan untuk suami itu bukan yang lain-lain. Bukan menghormati dan tunduk kepada istri, bukan. Kasihilah. Kenapa? Karena banyak orang setelah menikah, nah kalau ini kebanyakan sifat pria saudara. Pria itu dalam pikirannya suka yang bersifat permainan atau game saudara. Makanya kalau dia sudah berhasil dapat cewek gitu ya, jadi pacarnya, nah dia akan tulis itu di buku lembaran hatinya, goal 1 centang gitu. Lalu berjalan lagi kan sampai jenjang pertunangan. Oh dia tulislah gol lagi 1 centang gitu. Itu kayak orang main game gitu loh. Wah stage 1 berhasil menang kita masuk ke level kedua gitu. Wah menang lagi kita masuk level ketiga. Itu pemikirannya pria. Secara psikologis itu memang gitu. Lalu pertunangan ya masuk ke pernikahan. Nah kalau sudah pernikahan kan gak ada lanjutan lagi kan gak ada saudara. Kan pacaran, tunangan, menikah kan gitu. Sudah menikah gol ketiga centang. Gol asik accomplish. Finish. Gamenya itu menang. Jadi kalau kita main game itu sudah ketemu rajanya dikalahkan sudah menang gitu saudara. Nah kalau sudah gitu, gamenya sudah game over ini, sudah selesai, sudah finish. Ya sudah selesai, dia tidak menarik lagi bagi sang pria gitu. Kalau ada di gadgetnya ini bisa dihapus aplikasinya karena dia nggak perlu lagi. Nah kalau dalam pernikahan ada banyak orang nggak sadar sudah menikah, goal paling terakhir. Sudah diambil pernikahannya, dimasukkan ke laci saudara, simpen. Tutup lacinya sudah. Dia berpikir selesai semua. Gitu. Aku sudah menang dalam game ini. Itu sebabnya ada banyak kejadian setelah menikah gak lama sang pria bisa lirak-lirik lagi gitu. Karena ternyata pria itu gak seperti kuda yang dikasih kacamata begini. Di samping kan bisa lirak-lirik. Lalu bisa kecantol saudara. Kenapa? Karena bagi dia tantangan lagi. Wah ini level 5 ini. Oh gitu dia. Masuk lagi dia dalam pacuan untuk selalu bertanding itu. Nah itu sebabnya perintah Tuhan kepada sang suami, kasihilah istrimu. Rahasia ini besar yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Firman Tuhan menyamakan pria atau suami, bukan pria ya, suami itu seolah-olah bahkan sampai sama seperti Kristus.
istri itu seperti jemaatnya. Lalu firman Tuhan ngomong gini, rahasia ini besar. Yang aku maksud hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau setiap suami paham apa yang dimaksud hubungan Kristus dengan jemaat, maka setiap suami akan mengerti apa yang dimaksud, hai suami, kasihilah istrimu. Kristus itu mengasihi jemaat, harganya seharga nyawa. Karena Yesus itu mati untuk jemaatnya. Makanya suami kalau mengasihi istri, harganya harus sama. Karena suami-suami disamakan levelnya dengan Kristus yang memberikan nyawa bagi jemaatnya. Suami harus berikan nyawa untuk istri. Artinya apa? Kalau sudah menikah sama satu istri itu, jangan coba lirak-lirik yang lain. Karena nyawamu itu kamu berikan ke istrimu. Nyawamu ada di dalam genggaman istrimu. Gitu. Bahasa gamblangnya itu gitu saudara. Kalau kita mengerti prinsip ini, maka setiap anak Tuhan yang menikah, tidak akan ada yang namanya perselingkuhan. Kalau dari sisi suami ya, gak selalu loh. Kadang-kadang zaman ini ya gini saudara. Istri juga bisa berselingkuh, tapi hati-hati. Efesus 5 ayat 33, sambungan dari yang 32 tadi. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, nah ini kesimpulannya tuh ini loh, dirangkum dalam ini. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati, diulang lagi. Ya kan? Setelah tadi kasihilah istrimu, diulang lagi kan mengasihi. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, seharga dirimu, seharga nyawamu mengasihi istri itu. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Itu Efesus 5 ayat 33. Nah sekarang mari kita lihat apa KPK di dalam hubungan suami istri. Kuasa, peran, dan komunikasi. Secara cepat aja ya. Kuasa atau otoritas. Kalau bagi keluarga yang berkarir, suaminya kerja, istrinya kerja, tentunya di dalam tempat pekerjaan punya posisi jabatan masing-masing. Suami mungkin sebagai apa? Istri sebagai apa? Jangan lupa, kalau pulang ke rumah atau di luar urusan pekerjaan, jangan bawa jabatan di tempat pekerjaan masuk ke dalam keluargamu. Itu akan menghancurkan dan memperumit situasi keluarga. Sang suami sebagai seorang general manager, bawaannya banyak. Apalagi kalau dia memimpin sebuah perusahaan dan berhasil. Semua program dan target-target perusahaannya berhasil dia plan dan berhasil targetnya dicapai. Kalau dia pulang ke rumah, istrinya itu tipe yang selalu bawel misalkan ya. Dan selalu menyala-nyalakan, dia akan merasa begini, kok lebih gampang aku ngatur timku di dalam kantor daripada di rumah ini ya. Paham maksud saya? Karena dia berusaha membawa jabatannya di dalam kantor masuk ke dalam keluarga. Saya pernah konseling dengan salah seorang teman yang mengalami situasi seperti ini. Dia ngomong sama saya, loh aku ini lebih mudah mimpin kantorku loh Rik, daripada aku harus mimpin istriku sama keluargaku. Dia ngomong gitu. Saya harus ngomong terang-terangan sama dia, kamu salah. Di tempat kerja kamu manajer. Di rumah kamu tuh suami yang tugasnya mengasihi istri. Di rumah kamu itu papa, ayah yang tugasnya mendidik anak-anak, memberikan teladan, mengasihi anak-anak. Jangan bawa jabatan ke rumah. Sebaliknya sang istri juga sama. Bisa jadi dalam sebuah keluarga istrinya punya jabatan lebih tinggi daripada suami. Dan semua cerita ini kita sering dengar saudara. Ketika istrinya jabatannya lebih tinggi atau penghasilannya lebih besar. Lalu semua hal ini tentang kuasa dan otoritas ini kita bawa masuk ke dalam keluarga. Itulah yang membuat situasi dalam keluarga kita semakin runyam. Kita harus tahu di mana letak kuasa, batasan, otoritas dalam ruang lingkup mana. Kalau urusan kantor ya kantor. Urusan di pelayanan, pelayanan. Ketika kita masuk dalam keluarga, kita harus tahu peran masing-masing. Nah ini sekarang bicara tentang peran. Kita harus tahu peran masing-masing. Suami ya suami. Istri ya istri. Gitu. Komunikasi, verbal dan non-verbal. Sama juga, jangan bawa gaya komunikasi kita di dalam jabatan kita di luar rumah, masuk ke dalam rumah. Nah itu mengganggu. Lalu begini kalau komunikasi, baik verbal maupun yang non-verbal. Non-verbal itu apa ya, nggak pakai kata-kata kan. Bisa jadi sikap hati, lirikan mata gitu.
Nah, kadang-kadang ini yang paling jago gini-gini biasanya loh ya, maaf loh saudara. Biasanya istri saudara ya. Kalau suaminya masuk pulang rumah gitu, kalau selirikannya beda, wah ini ada apa ini. Sudah tahu ini alarmnya kok bunyi lah gitu ya. Nah komunikasi verbal maupun non-verbal, mari kita pakai, makanya suami istri harus sepakat. Kalau dulu waktu saya awal menikah saya ngomong sama istri saya. Komunikasi antara kita berdua itu harus sepakat. Tujuannya membangun, bukan menghancurkan, bukan meruntuhkan. Jadi kalau apa yang kita mau sampaikan itu tujuannya akan menyerang pribadi satu dengan yang lain. Lebih baik kita tutup mulut, bungkam. Gak usah ngomong dulu, tenangkan dulu, menangkan dulu di hati kita. Sudah menang, sudah reda, sudah beres, baru ngomong nanti sama pasangan. Jadi komunikasinya harus komunikasi yang membangun. Saya enggak ngomong komunikasinya harus positif, enggak selalu loh ya. Enggak selalu. Komunikasi membangun itu bisa jadi kita ngomong beberapa hal-hal yang kurang, yang negatif mungkin menurut kita terhadap pasangan. Tapi itu tujuannya untuk mau membangun. Bisa jadi. Makanya setiap kata-kata ucapan yang kita ucapkan enggak boleh sembarangan saudara. Enggak boleh asal ngomong. Contoh misal, kalau suami pulang malam gitu. Kalau pulang malam kita di kota metropolitan sudah biasa ya. Pulang larut malam. Nah ini kan kisah klasik cerita-cerita kayak gini ya. Ketok pintu, buka pintu. Nah istri gak boleh gini, jam berapa ini? Kamu gak pulang sekalian gitu. Nah gitu. Gak usah pulang, kok untung kamu masih ingat alamat rumah ini. Misalkan gitu ya. Nah itu gak boleh saudara, itu tujuannya saudara gak membangun. Harusnya sang istri gini, hebat, sang Batman sudah pulang. Lah gitu. Jadi kan dia, aku superhero. Nah gitu loh saudara, yang membangun. Gitu loh. Kapan lagi pergi lagi Batman? Nah gitu saudara, lebih keren kan? Gitu. Kenapa baterai jamu habis ya? Lupa jam. Nah gitu loh saudara. Ya, komunikasi. Nah suami istri harus sepakat dalam hal, ini komunikasi, salah satu di dalam komunikasi adalah menurut saya, itu adalah bagaimana kita membicarakan tentang keuangan keluarga. Itu kuncinya di komunikasi sebetulnya. Bukan masalah di uangnya, bukan di hartanya. Ada banyak orang ketika pacaran lalu mendekati mau menikah baru ngomong, saya mau menikah tapi harus pisah harta. Kan komunikasi, dikomunikasikan. Menurut saya, kalau saudara pisah harta hanya sebatas hanya legal saja, tertulis oleh karena saudara punya pekerjaan, punya bisnis yang memang disarankan lebih baik pisah harta daripada nanti kacau gitu ya. Saya ngerti posisi-posisi itu, silakan. Tapi sebagai anak Tuhan, saya tidak setuju pisah harta itu diterapkan masuk ke dalam keluarga. Saya nggak setuju. Saya dengan istri saya sejak awal saya pacaran, saya ngomong. Di antara kita nantinya kalau kita menikah tidak ada pisah harta. Bukan saja hanya soal legal. Kalau legal pasti nggak ada. Wong saya juga nggak punya perusahaan apa-apa kok saudara. Ya kan? Nggak ada yang perlu dipisah-pisah gitu. Nggak dipisah aja sudah terpisah-pisah kok. Apalagi mau dipisah sudah nggak ada. Gitu ya. Nah, tapi saya ngomong bahwa apa yang saya punya, income saya, apa yang menjadi income-nya dia, itu adalah income keluarga kita bersama. Kalau kamu mau pakai. Kalau aku pakai ya pakai, kita ketahui bersama. Dan kita harus tahu bahwa kalau entah saya pakai, entah istri saya pakai, ya sudah ini loh ya cuman ini loh ya. Ngerti yo dewe lah gitu bahasanya saudara. Jadi nggak ada dusta di antara saya dan istri saya gitu. Apa adanya pokoknya gitu. Saya tipe orangnya suka yang pokoknya terbuka gitu saudara. Saya nggak suka yang terlalu rumit gitu, kurang suka. Nah, saya menjumpai beberapa keluarga yang harusnya bisa harmonis, tidak ada punya masalah dalam hal-hal yang lain. Ternyata komunikasi soal ngatur masalah harta ini bisa jadi masalah. Gitu. Perlu dibicarakan di awal. Makanya yang masih masa-masa pacaran, kalau sudah ada ngomongan pisah harta, tanya dulu maksudnya apa. Kalau cuman hanya sebatas hitam di atas putih, tapi kenyataannya tetap bisa berjalan bersama-sama, silakan. Tapi kalau itu hitam di atas putih dan di atas jalan kehidupan, wah jangan saudara. Saya lebih baik ngomong kepada saudara, cari pasangan yang lain. Itu nanti jadi sumber masalah. Karena jangan lupa ya, firman Tuhan ngomong gini, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Gitu. Bukan soal uangnya, hartanya itu loh. Banyak keluarga yang punya uang masing-masing, suami istri punya uang masing-masing loh. Loh ini uangnya papa, ini bukan uang mama. Gitu. Kalau pergi misal kemana, ini siapa yang membayar, papa atau mama? Loh kok ya sulit ya saudara ya. Kalau menurut saya ya sulit gitu loh. Saya punya dompet itu ya gak bingung mau istri saya bawa gak bawa. Punya kartu ATM atau apa gak bingung. Malah istri saya nyerahkan ke saya gitu. Karena dia merasa saya lebih mampu untuk ngatur itu.
Gitu. Istri saya pokoknya taunya dia tinggal pesan gitu. Kalau dia sudah pesan, saya tinggal di WA, saya kirim mono ini gitu. Di aplikasi transaksi itu, yang aplikasi apa, kirim mono sekian, mau beli apa, kirim mono sekian. Saya enggak akan terlalu tanya panjang lebar karena di awal saya selalu ngomong terus bahwa ya sudah, harta kekayaan, kalau pakai bahasa gitu. Harta kekayaan kita tuh ya sudah ini, jadi kamu kan ngerti sendiri kan. Kalau mau beli itu ngerti. Kalau kamu memutuskan, ya tetap mau tak beli. Ya wes, aku belajar percaya, beli yo gitu. Kalau saya, bagi saya gitu. Saya pun, istri saya pun kepada saya juga gitu. Saya tahu apa yang memang butuh beli, apa yang memang tidak perlu beli. Kalau saya ngomong, ya sudah lah, gak apa-apa lah, beli aja nih. Gitu, saya ngomong sama istri saya gitu ya. Dia pasti akan, ya terserah gitu. Jadi kan enak, gak jadi masalah saudara. Oke, saya cepat aja. Lalu yang berikutnya ngomong soal antara hubungan orang tua dan anak. Ya, karena di Kolose tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Lalu, hai bapak-bapak, ini penutupnya. Janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak ibu saudara, kuasa otoritas dari orang tua berurusan dengan anak atau anak berurusan dengan orang tua ini memiliki batasan yang berbeda, memiliki tipe yang berbeda daripada kuasa dan otoritas suami dan istri. Orang tua dengan anak, orang tua harus mengerti bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan, anak itu adalah titipan Tuhan. Selama dalam tanda kutip titip di tangan orang tua, di tangan saya kalau anak-anak saya, maka saya harus bertanggung jawab gimana caranya untuk bisa mendidik dan memelihara anak saya, memberikan teladan yang baik. Karena ada waktunya yang namanya anak, dia akan bertumbuh beranjak dewasa, bukan hanya saja secara fisik, tetapi secara kehidupan, secara mental dia akan bertumbuh dewasa. Lalu dia mulai menyamai orang tuanya dan tidak lagi hubungannya seperti bapak anak, tapi akan menjadi seperti seorang sahabat, seperti teman. Dan ada waktunya anak ini akan keluar dari rumah saya karena dia harus menikah. Firman Tuhan ngomong, itu sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya dan bersatu dengan istrinya. Disitulah batasannya. Makanya kuasa otoritas orang tua tidak boleh dipakai semena-mena kepada anak hanya oleh karena orang tua merasa aku membiayai hidupmu. Gak boleh. Kalau kita melakukan segala sesuatunya, ingatlah bahwa kita ini melakukan oleh karena kita sedang mendidik anak kita. Mempersiapkan dia ketika dia jenjangnya bertumbuh menjadi dewasa. Dia akan siap keluar sana. Karena di dunia luar itu apa tadi bahasa saya di awal? Kehidupan ini adalah kejam saudara. Kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mempersiapkan anak untuk bisa menghadapi dunia luar. Maka saudara dan saya dipandang oleh sorga sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab. Sebab anak itu dititipkan oleh Tuhan di dalam hidup kita untuk kita mendidik dia, untuk kita memperlengkapi dia menjadi seorang yang siap dan tangguh menghadapi dunia luar. Bahkan standarnya kalau bisa di atas kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah anak, itu sebabnya anak, firman Tuhan ngomong, hai anak-anak hormatilah ayah ibumu. Kalau ada anak di sini yang masih dalam ruang lingkup anak, belum menikah, belum keluar rumah. Sebagaimanapun orang tuamu memperlakukan engkau, perintah Tuhan kepadamu sebagai anak cuma satu, hormati. Loh, tapi bagaimana kalau papa mamaku bukan orang percaya? Kalau papa mamaku bukan orang Kristen, gak punya nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kalau orang tuaku orang yang gak benar misalkan gitu. Yang hidupnya kacau. Pokoknya firman Tuhan ngomong hormati. Hormati itu kan tidak sama dengan kita itu seperti apa ya. Dalam tanda kutip pokoknya mau apa aja pokoknya manut suruh lompat ke dalam sumur lompat. Kan enggak gitu tuh saudara. Hormati itu kan begitu. Hormat itu kita tetap bisa menyampaikan apa yang menjadi argumen kita. Dengan baik, dengan sopan. Tapi kita tetap hormat. Tidak harus menjadi anak yang kurang ajar. Beda pendapat boleh. Kalau ada saudara kembar aja. Nah itu anaknya Bapak Santo di belakang itu kembar. Nanti kalau bertumbuh dewasa orang tuanya pasti ngerti kembar pun itu punya pemikiran yang berbeda saudara. Saya selalu ngomong sama tim saya. Kalau kita kumpul 5 orang pasti akan ada 5 ide minimal. Kalau kita kumpul 10 orang akan ada 10 ide. Kalau kita kumpul 100 orang akan ada 100 orang. Kenapa? Karena setiap orang diciptakan oleh Tuhan itu unik. Dan spesifik. Dan berharga. Makanya setiap orang itu akan punya keunikannya masing-masing. Spesifikasinya masing-masing.
Kalau mau beda pendapat boleh, nggak apa-apa. Saya waktu masih belum menikah di dalam rumah, saya sama papa saya paling sering beda pendapat. Tapi saya nggak pernah dicap sebagai anak kurang ajar. Justru malah saya merasa saya ini sering beda pendapat sama papa saya. Justru malah papa saya merasa saya anak yang paling cocok diajak ngomong sama dia. Dia kalau ngomong sama adik-adik saya yang lain, aku nih paling cocok ngomong sama kokomu gitu. Tapi mestinya harusnya nggak boleh saudara ya. Ngomong kayak gitu harusnya nggak boleh di hadapan anak-anak yang lain. Tapi papa saya karena kan pendidikan kolot saudara. Ya. Tapi dia malah merasa papa saya merasa saya anak yang paling cocok diajak ngomong. Jadi kalau papa saya punya masalah di pekerjaannya dan lain sebagainya waktu saya masih SD SMP itu. Dia kalau di rumah ngomong sama mama saya terus ngomongnya juga sama saya gitu. Meskipun seringkali dalam ngomong itu beda pendapat. Saya selalu ngomong loh enggak gitu loh Pak. Harusnya kan gini Pak ini gitu. Tapi saya enggak pernah kurang ajar saudara. Kalau papa saya tetap ngomong loh ya enggak toh ya tetap pokoknya benar gini. Ya sudah. Saya enggak harus memaksakan pendapat saya. Prinsip saya. Anak ingat ya hormati orang tua. Jangan kurang ajar sama orang tua. Efesus 5 ayat 31 tadi sudah saya singgung. Efesus 5:31 berkata demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata menjadi satu daging itulah yang disebut sebagai keluarga inti lagi yang baru. Nah itu sebabnya yang menjadi keluarga inti itu papa mama sama anak. Tapi lihat kehadiran nenek. Meskipun dia tidak keluarga inti dia tetap ada. Jangan singkirkan, jangan buang orang tua kita. Dia selalu ada. Kalau gitu peranan orang tua, posisinya, kuasa, otoritas, komunikasinya sebatas apa? Kalau saya boleh pakai bahasa kakek nenek ya. Kakek nenek memang berada di luar, namun tidak berarti ditolak keberadaannya. Kakek nenek memberi ruang untuk keluarga baru bertumbuh. Nah ini yang kakek nenek, kalau yang anaknya sudah mulai menikah, sudah menikah gitu ya saudara ya. Harus tahu peranannya. Jangan nganggap anak terus tetap seperti anak waktu di dalam rumah. Saudara nanti mengacaukan hubungan mereka. Kakek nenek selalu ada dan support tanpa mencampuri jika tidak diminta. Mengapa? Karena ini adalah keluarga baru. Jadi itulah panggilan setiap orang masing-masing. Suami punya panggilannya, mengasihi istri. Istri punya panggilan, tunduk kepada suami. Menolong suami. Anak punya panggilan, menghormati. Orang tua kepada anak punya panggilan. Karena firman Tuhan tadi, hai bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anakmu. Jadi kalau kita mendisiplin anak, jangan oleh karena kita mangkel secara pribadi, lalu kemangkelan kita ini, kemarahan kita ini dituangkan oleh karena secara emosional kita mangkel tanpa ada nilai didikan sama sekali, tidak boleh. Karena anak adalah titipan Tuhan. Panggilan sebagai kakek nenek punya juga masing-masing. Sebagai orang yang akan tetap terus ada, mendampingi, akan terus support, akan terus mendoakan. Dan akan terus menunggu kapan ketika dia diberi ruang untuk misalkan sang anak mulai ngomong, "Pa, aku butuh pendapat papa, butuh pendapat mama buat keluargaku, ada masalah." Nah silakan, mulai kakek nenek punya akses untuk boleh dalam tanda kutip sedikit mencampuri, tapi bukan mencampuri ya, hanya memberikan nasihat-nasihat. Karena biarkan keluarga baru ini bertumbuh, biarkan mereka berjalan bersama dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya keluarga yang diberkati adalah ketika setiap orang yang ada di dalamnya mengerti letak atau posisi kuasa, peran, komunikasi sesuai dengan firman Tuhan. Dasarnya harus ada. Kalau aku menjadi suami, peran, kuasa, posisi, komunikasiku apa? Dasarnya harus cari di firman Tuhan. Jangan cari di pengetahuan dunia. Saudara akan kacau, akan salah. Karena Tuhan sudah ngomong semuanya di dalam firman-Nya. Ini loh kalau suami, ini loh kalau istri, ini loh kalau orang tua. Gitu. Sesuai dengan firman Tuhan dan menjalankannya dengan tepat, presisi, pas. Seperti yang dimaksud. Kalau saya sebagai suami, saya akan menjalankan peran saya tepat, persis, pas sebagai suami. Tidak sedikit pun dalam keluarga saya akan berperan sebagai manajer. Enggak. Amin.